Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Edi Iswadi, CGP Angkatan 8 dari Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Pak, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi di ruang kolaborasi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi untuk kasus situasi di tingkat SMP. Adapun skenario situasi SMP berikut ini. Pak Dudidam, seorang guru SMP, ingin mengajarkan murid-muridnya materi tentang iklan. Tujuan pembelajarannya adalah murid-murid dapat menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari iklan tentang produk dan jasa. Pak Dudidam lalu membuat skenario pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, diskusi seluruh kelas di awal pembelajaran. Pak Dudidam melakukan diskusi untuk memperkenalkan murid pada topik tentang iklan dengan menggunakan beberapa pertanyaan pemandu seperti apa yang membedakan antara iklan dengan bentuk tulisan, iklan apa yang benar-benar menarik untuk kalian, apakah dibutuhkan biaya untuk membuat sebuah iklan, jenis pekerjaan apa yang tersedia dalam periklanan, itu merupakan pertanyaan pemandu yang dilakukan oleh Pak Dudidam. Lalu langkah yang kedua, dia melaksanakan kerja individu, pasangan, kelompok kecil. Setelah itu, Pak Dudidam meminta murid melakukan kegiatan tulis, berbagi dengan pasangan lain. Secara individu, murid akan diminta menulis 3 hingga 5 iklan yang menarik bagi mereka. Lalu berbagi apa yang ditulis dengan satu teman dan secara berpasangan. Saat berbagi, mereka boleh menambahkan pendapat, setiap pasangan kemudian berbagi dengan pasangan lain. Setelah itu, Pak Dudidam melakukan diskusi dengan seluruh kelas. Ia akan menggunakan daftar iklan yang ditulis oleh masing-masing kelompok sebagai contoh. Kemudian membahasnya dengan menekankan pada target audiens sasaran, pesan utama, mengapa beberapa iklan lebih efektif daripada iklan lain. Itu merupakan secara singkat situasi dalam skenario SMP dan dilanjutkan dengan pertanyaan pemantik yang pertama, yaitu apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut, dalam kasus ini berarti Bapak Dudidam, dan menurut kesimpulan kami yaitu Pak Dudidam memberikan atau berusaha memenuhi kebutuhan belajar murid dengan yang pertama kesiapan belajar yaitu memperkenalkan iklan dengan beberapa pertanyaan pemandu, dan yang kedua Pak Dudidam menarik minat belajar murid dengan menyuruh murid untuk menuliskan iklan yang menarik bagi mereka, dan Pak Dudidam juga memenuhi profil belajar yaitu adanya auditori, saling berbagi dan mendengarkan pendapat, lalu adanya juga visual yaitu dengan menggunakan daftar iklan yang ditulis oleh murid sebagai contoh, ada T-chat dan di masing-masing kelompok. Dan ada juga kinestetik, adanya perpindahan dari suatu kelompok dari satu meja ke meja kelompok lain. Dan pada saat pembelajaran tugas juga, Pak Dudidam memberikan kebebasan kepada murid itu untuk mencari tempat nyaman sesuai dengan gaya belajarnya. Pertanyaan pemantik yang kedua yaitu bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar. Hasil diskusi kami yaitu yang pertama, Pak Dudidam mengidentifikasi pengetahuan awal dengan cara memberikan pertanyaan pemandu. Yang kedua, mengidentifikasi minat murid terhadap iklan dengan cara menuliskan iklan yang paling menarik untuk bagi murid tersebut. Yang ketiga, melihat perilaku murid saat berbagi dengan pasangan dan dengan kelompok lain. Lalu pertanyaan pemantik yang ketiga, strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan? Strategi yang digunakan adalah strategi diferensiasi proses, di mana Pak Dudidam dalam proses pembelajaran menyediakan kegiatan berjenjang. Adanya pertanyaan pemandu atau tantangan, membuat agenda individu murid, memvariasikan waktu, mengembangkan kegiatan bervariasi, dan menggunakan pengelompokan yang fleksibel. Strategi yang digunakan
merupakan strategi dan strategi yang lainnya yaitu strategi diferensiasi produk, di mana Padudida memberikan tugas individu, membedakan penugasannya sesuai dengan tingkat pemahaman murid, dan melakukan 3 skenario tugas yang berjenjang sesuai dengan pengetahuan dan pemahaman konsep murid-murid. Pertanyaan pemantik yang keempat yaitu bagaimana guru tersebut melakukan penilaian. Pak Dudidam melakukan penilaian formatif, yaitu penilaian yang dilakukan saat proses pembelajaran masih berlangsung. Ia membedakan penugasannya sesuai dengan kemampuan murid dengan 3 skenario berjenjang. Mungkin itu presentasi hasil ruang kolaborasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.